Nah, hari ini teman-teman ya, saya akan menjelaskan materi tentang yang kalian tanyakan minggu kemarin ya. Ada beberapa yang menanyakan terkait perencanaan dana darurat. Nah, jadi hari ini kita akan memahami itu sekalian tentang laporan keuangan pribadi dan kesehatan keuangan ya. Sebelumnya saya mau nanya, ini pada puasa semua atau ada yang tidak puasa enggak? Ada yang tidak puasa, teman-teman? Puasa semua di sini? Pak, bila puasa, Pak. Oke, yang laki-laki pasti harus puasa ya. Kalau yang perempuan diberi keringanan karena ada beberapa hal ya. Ada yang perempuan, ada yang tidak puasa? Ada ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat menjalani puasanya dengan baik gitu ya. Nah, hari ini teman-teman ya, sebelum saya memulai penjelasan ya, teman-teman saya minta untuk nonton video ini dulu ya. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Oke, sebentar. Suaranya masuk teman-teman? Putus-putus nggak? Masuk, Pak. Putus-putus? Nggak? Enggak, Pak, jelas. Oke. Sebelumnya kalian sebelum kuliah itu biasanya ada buka olu nggak? Kan ada saya share video terus itu. Ada dibaca nggak videonya? Ada ditonton nggak? Ada nggak? Nah, ditonton ya teman-teman ya sebagai tambah-tambah dari materi yang saya berikan. Nah, ini kita tonton dulu ya. Nanti 2 atau 3 orang saya minta tanggapannya. Sobat Finansialku, balik lagi nih. Kali ini aku mau kasih tahu gimana sih caranya menyiapkan dana darurat. Jumlah dana darurat tentunya berbeda dari satu orang ke orang lainnya, tergantung dari penghasilan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang. Idealnya, untuk lajang, dana darurat minimal harus berjumlah 3-6 kali dari biaya hidup per bulan. Bagi yang telah menikah berjumlah antara 6-9 kali, dan yang telah memiliki 1 anak, dana daruratnya berjumlah antara 9-12 kali, dan seterusnya. Bingung gimana cara ngitung berapa dana darurat yang tepat buat kamu? Simak videonya sampai habis karena aku mau kasih tahu caranya di akhir video. Pada dasarnya, dana darurat ini harus cukup memenuhi kebutuhan kamu sampai kamu dapat kembali lagi ke posisi semula. Misalnya kamu di PHK, maka dana darurat ini harus mampu memenuhi kebutuhan kamu serta keluarga kamu selama jangka waktu tertentu sampai kamu dapat menemukan pekerjaan baru. Langsung aja nih, aku mau kasih tahu, ini dia cara mempersiapkan dana darurat. Yang pertama, menyusun rencana dan ambil aksi. Langkah pertama adalah dengan mengetahui berapa jumlah pengeluaran bulanan kamu dan kategorikan masing-masing ke pos pengeluaran, misalnya untuk tagihan, transportasi, dan konsumsi. Kategorisasi ini akan membuat kamu lebih mudah menambah atau mengurangi pengeluaran itu sendiri dan jumlah dana darurat yang dibutuhkan. Setelah kamu mengetahui jumlah pengeluaran bulanan, maka kalikan dengan angka 3, 6, 9, atau 12 sesuai dengan anggota keluarga yang harus kamu hidupi. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Eksekusi pertama adalah menyisihkan dana untuk pos dana darurat dengan mengurangi pengeluaran. Salah satu tips agar keuangan lebih ringan walaupun harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat adalah dengan mengendalikan pengeluaran kamu. Kamu bisa mengurangi pengeluaran yang nggak mendesak dan berhemat. Carilah substitusi yang lebih murah atau berbelanja hanya pada saat diskon. Yang ketiga, menyisihkan langsung dari penghasilan. Anggaplah dana darurat layaknya sebuah utang, di mana kamu harus membayar setiap bulannya. Kamu harus menyisihkan sebagian pendapatan ini di awal bulan. Kalau kamu sering lupa atau memiliki jadwal yang sibuk, kamu bisa menggunakan fasilitas transfer otomatis berkala dari rekening tabungan kamu. Dengan cara ini, kamu akan lebih disiplin menyisihkan tabungan kamu. Yang keempat, alokasikan di tempat yang tepat. Menyimpan dana darurat bukan berarti hanya berupa uang tunai dalam tabungan. Kamu bisa mengalokasikan dana darurat dengan memilih produk keuangan yang memiliki sifat serupa, yaitu likuiditas tinggi, mudah diambil, dan aman. Seperti reksadana campuran,
reksadana pasar uang, dan surat berharga. Yang kelima, evaluasi dana darurat. Tiap tahunnya, penghasilan serta pengeluaran yang kamu dapatkan atau habiskan tentunya nggak sama. Ini berarti pos dana darurat kamu membutuhkan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru kamu. Evaluasi dana darurat ini hendaknya dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun, sehingga keuangan kamu akan tetap stabil walaupun tiba-tiba terjadi keadaan darurat. Kalau kalian masih bingung tentang gimana sih cara nyiapin dana darurat, atau bingung sebenarnya keuangan aku udah sehat belum sih? Kamu bisa pakai aplikasi Finansialku buat ngecek kesehatan keuangan kamu dan konsultasi sama perencana keuangan. Dan hari ini kamu beruntung banget karena kamu bisa cek kesehatan keuangan dan konsultasi gratis hanya dengan isi form yang ada di description box. Gampang banget kan? Dalam menyiapkan dana darurat diperlukan disiplin dan konsistensi yang tinggi. Dengan disiplin, kamu nggak akan menghamburkan uang dengan percuma. Dengan disiplin juga, dana darurat kamu akan tetap bertambah. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya. See you at the next video. Bye-bye. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but Oke, teman-teman, ada yang mau ini nggak memberikan komentar? Apa informasi yang telah teman-teman dapatkan dari video tersebut? Silakan. Ayo, silakan teman-teman. Informasi apa yang teman-teman peroleh dari video tersebut? Halo teman-teman, ini puasanya pagi-pagi udah melawan aja ya? Udah bergejolak perut-perutnya? Dana darurat, Pak. Gimana, Gigo? Dana darurat. Ya, kamu kalau ngomong 1-2 kata, maksud saya butuh penjelasan ya. Coba jelaskan informasi apa saja yang kamu dapatkan dari sana. Oke, Kalau baik. misalnya saya bilang sebutkan, baru ini jelaskan ya. Siap, Pak. Nah, apa? Jadi tadi dijelasin dalam video bahwasannya salah satu hal yang penting dalam perencanaan keuangan adalah persiapan dana darurat. Nah, dana darurat itu di-saving sesuai dengan tanggung jawab. Sesuai dengan tanggung jawab ada berapa anggota keluarga di rumah. Misalnya kalau dana darurat untuk kita sendiri itu 3 sampai 6 kali, kalau kalau sudah menikah 6 sampai 9 kali, kalau punya anak 9 sampai 12 kali. Itu sih Pak kurang lebih. Oke, itu yang Igov dapatkan ya. Kalau Igov tentang konsen ke pembagian berapa sih dana darurat yang akan dilakukan ya, baik itu ketika masih lajang, masih baru menikah dan sudah punya anak. Nah, ada informasi lain nggak yang didapatkan, teman-teman? Siapa yang mau berani? Saya, Pak. Sebutkan nama ya, supaya saya tahu. Saya kan kadang bukanya ini nggak semuanya. Siapa? Devi, Pak. Siapa? Devi. Coba untuk dana Ulfi. Oke, silakan Ulfi. Anissa Ulfa maksudnya. Siapa ini? Ajis. Suaranya tolong digedein ya. Kurang jelas, teman-teman. Siapa tadi? Orang kurang kencang, Pak. Ayo, siapa? Kurang kencang, Pak, suaranya. Iya, ya Ajis, udah. Pak. Nah, jadi ya, udah. Ya, untuk dana darurat sendiri itu yang pertama itu kita harus menyusun rencana atau aksi. Selanjutnya setelah menyusun rencana atau aksi, kita dapat ini mengurangi pengeluaran kita.
Yang ketiga itu juga ada menyisihkan dari penghasilan kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menyisihkan langsung dari penghasilan, kita menggunakan metode yang dari kita langsung ke transfer berskala. Yang keempat itu kita bisa lokasiin dan kita ke tempat yang lebih tepat atau yang sekiranya bisa aman nggak kita pakai gitu. Terus yang terakhir itu kita bisa evaluasi dari dana darurat yang sudah kita buat. Biasanya itu di akhir tahun atau awal tahun. Mungkin gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih ya. Aziz, ini kamu on cam ya? Yang lain juga on cam? Ya, Saya nge-lag, Pak, kadang-kadang kalau on cam. Maaf, Pak. oke. Yang lain tolong on cam ya teman-teman ya. Nah, itu informasi yang kita dapatkan dari video tersebut ya teman-teman ya. Berbagai macam tanggapan ya. Intinya di sana ya terkait tentang dana darurat. Nah, untuk jelasnya akan saya jelaskan pada materi kali ini ya. Tentu teman-teman ya bertanya-tanya ya. Sebenarnya dana darurat atau emergency fund itu apa sih ya? Nah, kalau kita menggunakan bahasa buku ya, dana darurat itu ya dana yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, teman-teman ya. Namanya darurat ya, kebutuhan mendesak, dan itu memang kita harus sediakan, mau tidak mau harus disediakan. Kalau tidak disediakan akan mempengaruhi keberlangsungan dari hidup kita itu ya, keberlangsungan hidup kita karena dia vital teman-teman ya, makanya disebut dengan dana darurat. Nah, kebutuhan dana darurat itu kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya teman-teman, tetapi itu mungkin terjadi dalam siklus kehidupan kita, itu pasti terjadi ya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya dana darurat ya, mengalami keadaan yang darurat, bukan dananya ya. Nah, keadaan-keadaan ini kadangkala tidak menjadi fokus perhatian orang-orang teman-teman ya. Kadang-kadang banyak yang menyepelekan ya, karena mereka menganggap ya itu cuma darurat gitu ya. Tetapi ya, walaupun itu darurat dan itu perlu disiapkan dananya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya tidak direncanakan, ini juga akan mempengaruhi arus kas dari perencanaan kita, teman-teman ya. Perencanaan keuangan yang sebelumnya tanpa ada dana darurat itu akan terganggu ya. Kadangkala kita mau tidak mau ya terpaksa ngambil tabungan. Nah, dana darurat dengan tabungan itu nggak bisa disamain, harusnya dibedakan, teman-teman. Begitu. Nah, dana darurat itu biasanya gunanya untuk apa aja ya? Dan kadang-kadang itu terjadi dalam bentuk apa saja ya? Kalau di sini katanya baru di PHK ya. Ketika orang baru di PHK ya, mau tidak mau ya, dia harus menggunakan dana darurat ya, menjelang dia mendapatkan pekerjaan. Nah, mendapatkan pekerjaan itu kan nggak cepat ya teman-teman ya. Ya, ada orang yang baru PHK 1 minggu langsung dapat gitu ya. Ada yang sampai bertahun-tahun dan berbulan-bulan juga ada gitu ya. Nah, tapi idealnya dana darurat itu disiapkan untuk 3 bulan, biasanya seperti itu. Nah, ada juga kondisinya rumahnya bocor atau motornya rusak. Nah, itu harus digunakan dana darurat. Nah, contoh lainnya apa teman-teman ya? Sakit ya. Sakit karena kecelakaan ya, kita mengalami kecelakaan ya, mengalami kecelakaan sehingga kita harus dibawa rumah sakit ya. Ketika kondisinya seperti ini dan kita tidak mempunyai dana darurat, tentu kita pusing ya, nggak pusing nggak ya, nggak pusing nggak teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak punya dana darurat, pusing kan? Dan tentu ya akhirnya minjam sana minjam sini ya, nggak
Kadang-kadang ada juga nih rumah sakit yang minta uang dulu, ya. Ada apa namanya? Ada uang masuk dulu, uang muka dulu, baru bisa masuk rumah sakit gitu. Ya kadang-kadang kejam juga rumah sakit ini ya teman-teman ya. Betul nggak? Ada duit nggak? Betul. Ada duit nggak? Nggak ada duit nggak bisa masuk rumah sakit. Betul nggak? Biasanya rumah sakit negeri kayak gini nih ya. Ada duit nggak? Kalau ada BPJS nggak gitu ya? Coba urus dulu baru masuk gitu. Ya kenapa nggak masuk dulu gitu ya? BPJS kan bisa nyusul gitu. Nah, tetapi memang gitu teman-teman ya. Ketika kita terjadi kecelakaan ya, misal gitu ya. Dan itu kita ya mau tidak mau harus mengeluarkan uang. Nggak mungkin kita mengharapkan orang lain. Jadi kita mau tidak mau harus menyediakan dana darurat buat kita dan keluarga kita. Jadi penghasilan yang kita peroleh itu harus di-saving teman-teman ya. Jangan ada cerita ya merepotkan orang lain dan orang lain merasa terbebani ya. Nah, itu contohnya. Kedua adalah terjadi bencana alam. Nah, bencana alam ini kan kondisi yang tak terduga teman-teman ya. Kondisi alam yang membuat kita kehilangan harta benda ya. Ketika kondisi tersebut ya, kita mau tidak mau harus menggunakan dana darurat. Kalau sudah ada dana darurat ya paling tidak ya menjelang mendapatkan bantuan dari pemerintah kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita ya dengan dana-dana tersebut. Nah, itu ya beberapa contoh dari dana darurat. Gimana teman-teman, jelas nggak? Jelas? Jelas, Pak. Suara saya terdengar dengan jelas di sana nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa sih harus punya dana darurat? Manfaatnya apa gitu ya? Ya, ketika kita berbicara dana darurat itu bukan berarti sekonyong-konyong ini cuma ya kuliah aja ya. Ya, ini sekedar penjelasan Pak Andi aja gitu ya. Bukan, teman-teman. Manfaatnya itu banyak banget teman-teman ya. Sangat banyak ya. Salah satunya ini teman-teman ya. Pertama, ya ini salah satunya ya yang dirangkum ya. Sebenarnya banyak teman-teman, cuman ini yang paling penting. Tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar, teman-teman. Jadi gini teman-teman, makanya saya bilang tabungan dengan dana darurat itu tidak bisa disamakan, dia harus dibedakan. Dana darurat ini ya, dana cash, dana yang bentuknya memang sudah ada teman-teman. Artinya dana tersebut ketika kita mau mencairkan kita mudah ya, kita nggak perlu menggunakan prosedur yang berbelit-belit ya. Apakah itu mau disimpan di dalam celengan boleh, atau mau disimpan di bank yang pengambilannya bisa cepat ya, nggak perlu berbelit-belit. Nah, kalau tabungan kan mungkin kita bisa di deposito, ya kan? Nah, di deposito itu kan pakai tahun berjangka, teman-teman. Kalau menggunakan tabungan itu dan dalam kondisi tertentu, kita nggak bisa ngambil deposito itu. Makanya, ketika kita menggunakan dana darurat, nah, ketika kebingungan kita bisa menggunakan itu. Nah, selanjutnya adalah tidak kehilangan momentum. Ya, maksudnya gini ya, ketika momennya itu terjadi kecelakaan kah atau PHK kah, halo teman-teman, keluar lagi tadi ya, keluar ya, bentar, jaringan saya teman-teman jelek. Nah, udah muncul teman-teman? Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu tidak kehilangan momentum ya. Tadi seperti yang saya bilang, ketika kita terjadi kecelakaan, apalagi
musibah ya atau PHK sajalah ya, PHK ya. Ketika kita terjadi PHK itu kan momennya campur aduk nggak ya teman? Campur aduk nggak? Terutama yang sudah punya keluarga campur aduk nggak? Betul nggak? Campur aduk nggak? Terutama nih si ayah misalnya, si ayah kena PHK. Iya, Pak. Betul. Kondisinya campur aduk kan? Ya gimana nih saya mau ini menafkahi anak dan istri gitu ya. Bingung gitu kan momennya gitu. Padahal dia memang tidak nyediain sejak dini ya dana darurat ini ya. Nah, makanya itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Makanya apa ya? Maksudnya gini. Momennya itu adalah kita kena PHK ya. Ketika kita punya dana darurat ya kita tinggalkan gunakan itu aja menjelang kita mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu teman-teman ya. Lalu ada istilahnya dana cadangan untuk antisipasi kerugian, sehingga tidak perlu menggadaikan apapun atau mencari pinjaman. Ya jelas ya, ketika kita punya dana darurat, kita nggak perlu pinjam dana siapapun, kita nggak perlu menyusahkan orang, dan kita yang terpenting kita nggak perlu menggadaikan barang-barang yang ada di rumah kita. Ya biasanya kan orang kalau nggak punya dana darurat tentu oh yaudah saya gadaikan aja motor saya gadaikan mobil saya jual surat berharga saya kalau ada, saya jual barang-barang berharga saya, dan itu kalau sudah punya dana darurat nggak perlu dilakukan. Selanjutnya dana investasi tidak tergerus. Nah dana investasi ini dalam bentuk apa? Ya misalnya ini kita pengen punya usaha lain, pengen bikin apa misalnya, pengen bikin rumah kos-kosan ya, dan itu kan untuk investasi kita ke depan ya, dan itu tidak akan terganggu teman-teman kalau kita udah mengalokasikan dana darurat. Dan terakhir adalah dana darurat membuat hidup menjadi lebih tenang dan terjamin. Terjamin nggak? Tenang nggak menurut teman-teman? Teman-teman sudah men-saving. Ini bagian untuk kebutuhan sehari-hari, ini untuk tabungan, ini untuk investasi. Investasi masuk tabungan aja dah ya. Ini masuk untuk dana darurat. Teman-teman kalau sudah ada seperti itu, tenang nggak kira-kira? Tenang kan teman-teman? Kalau terjadi apa-apa ya tinggal diambil aja itu duit ya. Tinggal diambil ya dan digunakan gitu ya. Kita nggak usah pusing-pusing gitu. Tapi orang-orang kadang-kadang ya banyak yang menyepelekan itu teman-teman. Tidak semua orang yang sadar manfaat dari dana darurat itu. Sampai di sini jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gimana, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, berapa sih besaran dana darurat? Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh ya, besaran dana darurat ya. Nah, ini akan didetailkan teman-teman ya. Ini ketika dia masih bujang ya, ini anggap aja siapa ya. Saya nggak tahu, saya ambil aja foto di internet. Ini dia ketika masih bujang, ini ketika dia sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, dan ini ketika dia sudah menikah dan sudah memiliki anak. Nah, kita lihat besarannya berapa. Nah, pertama teman-teman, ketika dia masih bujang. Ya, ketika dia masih bujang ini bisa jadi ketika dia masih gadis ya. Seperti teman-teman ya yang masih muda gitu ya, masih belum ada tanggungan gitu. Apalagi nanti teman-teman kan ini semester 6 ya, 6, 7 insya Allah tahun depan kalian wisudanya insya Allah tahun berapa sih? Tahun depan. 2023 atau 2024 ya? Tahun depan. 2023 paling cepat kan? Anggap aja 2023 paling cepat ya. Dan itu ketika kalian tamat lalu kalian bekerja, itu status kalian adalah masa lajang ya. Ketika kalian masa lajang, itu dana-dana yang sudah kalian peroleh atau pendapatan yang kalian peroleh itu harus dialokasikan untuk dana darurat. Alokasinya bagaimana, Pak? Nah, ini dana darurat yang perlu disiapkan ya ketika masih bujang itu 3 kali lipat dari pengeluaran per bulan. Ya.
3 kali lipat dari pengeluaran per bulan. Misalnya, teman-teman udah hitung-hitung nih ya, dana pengeluaran teman-teman itu 500.000 per bulan. Dan untuk itu, teman-teman harus menyiapkan dana darurat berapa? Ayo, berapa jadinya? Berapa? Kalau per bulannya pengeluarannya 500.000. Jadi tiap bulannya dia harus menyediakan berapa? Ada yang tahu teman-teman? Berapa? 1.500.000, Pak. Berapa? 1.500.000. Ya, 1.500.000 begitu. Nah, ini ada juga contohnya. Ketika seseorang pengeluarannya 2 juta, maka dana darurat yang perlu disiapkan adalah 6 juta. Gitu. Jadi seiring dengan pengeluaran kita, teman-teman. Alasannya kenapa ya? Alasannya ketika kondisi tiba-tiba PHK karena perusahaan bangkrut ya, maka secara umum 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan baru. Jadi asumsinya itu teman-teman udah bekerja dan teman-teman tiba-tiba perjalanan udah kerja itu teman-teman di PHK ya. Jadi ketika PHK teman-teman bisa menggunakan tuh dana darurat itu begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk yang sudah menikah tapi belum punya anak, teman-teman. Ya. Contohnya itu ada 2 ya. Pertama itu pasangan bekerja. Jadi pasangan ini sama-sama bekerja mereka ya. Suami istri saling bekerja ya. Dana darurat yang perlu disiapkan itu 3 sampai 4 kali pengeluaran, teman-teman. 3 sampai 4 kali pengeluaran. Kalau misalnya pengeluarannya mereka berdua itu 1 juta, otomatis kalau 4 kali pengeluaran tiap bulan itu dia harus men-saving dana darurat 4 juta, teman-teman. Begitu. Nah, beda hal dengan pasangan yang tidak bekerja, teman-teman. Ya, pasangan yang tidak bekerja mau tidak mau dia harus men-saving dana darurat lebih banyak. Berapa, Pak? 6 sampai 8 kali. Ya. Minimal 6, maksimal 8 kali, ya. Jadi kalau misalnya gaji pengeluarannya 1 juta, ya per bulannya ya harus menyediakan dana darurat 6 juta, ya. 6 juta. Lalu ada untuk yang sudah menikah dan punya 1 anak. Nah, kalau pasangannya bekerja itu 6 sampai 9 kali, teman-teman, pengeluarannya. Dan yang tidak bekerja itu lebih banyak. 9 sampai 12 kali pengeluaran. Nah, kenapa, Pak? Lama-lama dia semakin banyak, Pak? Ya karena dia tanggungannya semakin banyak, teman-teman, ya. Dia udah punya anak, ya. Dan dia tentu kalau udah punya anak, ya mau tidak mau pengeluarannya juga banyak, teman-teman. Pengeluaran banyak itu seiring dengan banyaknya dana darurat yang perlu disediakan. Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman, ya? Besaran dana darurat ini, ya. Kurang lebih untuk setiap individu yang ditanggung perlu menyediakan 3 kali lipat dari pengeluarannya. Semakin banyak individu ditanggung, maka dana darurat akan semakin banyak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Jelas? Monggo, yang mau tanya, dipersilakan. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Ada Pak, saya. Oke, Laras. Bagaimana, Laras? Kalau misalkan dia mau nyisihin uang buat dana daruratnya itu nggak sesuai sama hitungan-hitungan tadi yang harus 3 kali lipat, 6 kali lipat. Jadi nggak sesuai, tapi nyisihinnya tuh seadanya aja gitu. Terus itu gimana, Pak? Oke. Cukup, Laras? Ada lagi? Itu aja? Ya. Itu aja, Pak. Ya. Baik. Kalau tidak sesuai dengan ini kan teori ya. Ya.
yang saya jelaskan ini kan dari teori ya. Ketika masa lajang 3 kali gitu ya. Ketika baru menikah itu 3 sampai 4 kali, yang bekerja pasangan itu 6 sampai 8 kali dan selanjutnya. Itu kan teori dari yang telah dilakukan ya. Jadi sudah ada risetnya. Riset yang dilakukan oleh ilmuwan ya, sehingga dia mematok bahwasanya dana darurat itu harus dilakukan 6 sampai 8 kali gitu kalau untuk pasangan yang tidak bekerja, katanya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak memenuhi itu ya? Bagaimana? Ya, mungkin ya berdasarkan risetnya itu kita akan kekurangan atau menimbulkan masalah ketika kita tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan hitungannya. Ya, mereka kan sudah berhitung ya, sudah menghitung ya. Pengeluaran dana darurat itu kan seiring dengan pengeluaran kita ya. Kita udah hitung nih dana darurat kita ya, udah dihitung, oh dana darurat kita sekian nih. Dan teorinya bilang ya, kalau misalnya pasangan itu sama-sama bekerja katanya 3 sampai 4 kali dan kita tidak jalanin itu, otomatis ketika kita terjadi PHK ya, itu yang terjadi apa teman-teman? Terjadi kekurangan dana darurat ya, pasti kekurangan dana darurat. Toh kita biasanya dalam setiap bulan itu pengeluaran kita berapa? 1 juta. Ketika kita tidak memenuhi standar ini 3 sampai 4 kali dan kita juga belum mendapatkan pekerjaan, pasti kita kekurangan. Ya, kita punya dana darurat, kita punya. Tetapi untuk bulan kedua dan ketiga dan kondisinya kita kena PHK, itu akan merugikan kita. Mau tidak mau ya kita pinjam duit lagi kan. Itu. Jadi harusnya kita mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Karena standar-standar ini ya sudah resmi diketok palu oleh para peneliti. Jadi gitu ya, bukan teori saya ya, Laras ya. Bukan teori saya. Kalau teori saya mungkin saya bisa suka-suka aja. Ya udah, saya pengen gak usah dah 3 sampai yang pertama ini aja lah ya, masih bujang gitu ya. Ya, saya nggak mau lah 3 kali gitu, banyak banget gitu ya. Ya, saya mau 1 kali pengeluaran aja ya. Nggak bisa gitu ya. Tentu teman-teman akan mengalami kesulitan nanti. Makanya dia memberikan saran ya 3 kali gitu. Ya, itu masalah mau dipraktekkan atau enggak dikembalikan ke kita. Tetapi ini tugasnya dari seorang konsultan, ya, seorang ilmuwan memberikan pendapatnya seperti ini. Mau dijalankan, bagus. Kalau tidak, ya dikembalikan ke kita. Begitu, Laras. Berarti kalau nggak sesuai sama hitungan itu, keuangan kita di sisi dana daruratnya itu berarti nggak sehat ya, Pak? Nggak sehat. Pasti nggak sehat. Karena kan itu kan udah dihitungnya sama orang-orangnya. Ilmuwan udah ada, Laras, ya. Nggak mungkin kan ilmuannya nyebutin asal jadi aja kan. Kan tentu saya ngambil ini kan, yang saya ajarin ini kan sudah ada teorinya dan sudah ada bukunya. Dan itu sudah terpakem, udah terketok palu lah gitu. Kalau misalnya di sidang ya, ketika kita melakukan pemilihan ketua umum di organisasi, itu udah ketok palu, nggak bisa dirubah lagi gitu. Ya, beda hal kalau misalnya Laras melakukan pelanggaran. Kalau Laras melakukan pelanggaran, itu pasti tidak sehat nanti. Itu Laras. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada lagi teman-teman? Cukup, jelas? Saya Pak. Oke, saya Igov ya. Iya Pak. Pak, saya mau nanya. Kan kita tuh kan harus untuk dana darurat ini harus menyediakan sekiranya 3 kali lipat lah dari pengeluaran per bulan. Nah, untuk saving buat dana darurat ini tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya kan nggak mungkin dalam 1 bulan tiba-tiba kita udah sedia 3 kali lipat pengeluaran yang ada kayak gitu buat dana darurat kayak gitu. Oke, ya. Jadi itu kan kita udah sebelumnya itu kan kita udah ngitung-ngitung, makanya belajar manajemen keuangan, belajar perencanaan keuangan itu teman-teman ya. Kita itu
idealnya diminta untuk mencatat ya. Misalnya posisinya e-gov kan sudah bekerja ya. Ketika e-gov untuk pertama-tama mungkin nggak bisa ya. Pertama kali kerja kan nggak mungkin dibikin. Mungkin sekedarnya aja. Tetapi ya, ketika e-gov udah menjalani bekerja 1 bulan pertama, e-gov kan sudah mencatat ya. Oh, pengeluaran saya saat ini adalah ternyata 500.000 ya. e-gov udah catat nih. Ternyata pengeluaran saya 500.000. Nah, mau tidak mau, ketika bulan selanjutnya, e-gov harus men-saving 3 kali dari gaji. Jadi 1.500.000 itu e-gov anggap itu bukan duit untuk makan, tapi untuk dana darurat. Jadi harus di-saving itu untuk dana darurat. Nah, jadi jangan tiba-tiba mungkin untuk 1-2 bulan pertama bekerja, e-gov ukur-ukur dulu, ukur-ukur bayang ya. Dilakukan pencatatan seperti yang minggu kemarin saya jelasin, gitu ya. Berapa sih pengeluaran e-gov 1 bulan, berapa pendapatan e-gov. Nah, yang penting itu ada pengeluaran, udah tahu pengeluaran itu, oh ternyata 1 bulan pertama itu, oh ternyata kayak gini. Bulan kedua, e-gov harus konsisten lagi, harus kalau misalnya bulan pertama itu e-gov merasa, oh pengeluaran saya ini banyak banget gitu ya, mungkin saya press apa yang perlu saya press. Oh, bulan kedua dilakukan lagi. Oh, ternyata lebih kecil. Oh, ternyata saya harus press lagi 3 bulan. Mungkin masa cobanya itu 3 bulan e-gov. Dan setelah 3 bulan itu, barulah e-gov bisa melakukan untuk menerapkan dana darurat. Jadi udah tahu nih kondisinya sehari-hari itu e-gov habis berapa, tiap bulan itu e-gov habis berapa. Jadi baru bisa. Tapi kalau langsung-langsung memang nggak bisa e-gov. Nanti kebingungan juga e-gov. Dan itu e-gov kan belum menetapkan dana daruratnya berapa gitu. Karena dana darurat itu kan seiring dengan pengeluaran e-gov tiap bulan. Begitu e-gov. Oke, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Jelas? Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih strategi mengumpulkan dana darurat? Ya, jadi ada strategi-strateginya teman-teman. Kita mengumpulkan dana darurat ini. Ya, pertama itu apa Pak? Ya, kita mulai dengan menghitung berapa rata-rata pengeluaran bulanan. Ya, sama seperti saya bilang tadi. Kita hitung dulu rata-rata bulanan kita itu berapa untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Ya. Jadi saya tambahkan teman-teman ya, untuk menentukan itu paling tidak teman-teman 1-3 bulan teman-teman harus memfokuskan dulu. Berapa sih sebenarnya pengeluaran bulanan saya itu yang fixnya? Kadang-kadang kan ada yang, oh bulan pertama pengeluaran saya 1 juta, bulan kedua 1.500.000, oh bulan ketiga adalah 800.000. Itu nggak bisa teman-teman. Teman-teman harus bisa mempakemkan, harus bisa mematok jelas setelah mengukur, oh ternyata pengeluaran saya itu dalam tiap bulan itu harus konsisten 1 juta. Jadi harus konsisten 1 juta terus. Itu tujuannya supaya kita dapat menentukan dana darurat yang tepat. Itu yang pertama. Kedua, alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan kamu. Misalnya 10% sampai 20% dari gaji bulanan selama 10 bulan ke depan. Artinya ini teman-teman, dari gaji bulan itu kita harus alokasikan 10% sampai 20% selama 10 bulan. Untuk dana awal pertama. Dan ketiga, lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu dan monitor terus dana tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kita harus lihat pengeluaran kita itu tiap bulan berapa sebenarnya, lalu kita perhatikan apa yang tidak perlu ada lagi dalam bulan ke depan ya. Bulan kedua kira-kira apa nih? Misalnya kita bulan pertama itu, oh ternyata pengeluaran saya ini oh banyaknya di ini ya, nonton di bioskop gitu ya.
Misalnya teman-teman nonton di bioskop banyak banget nih ya. Dalam sebulan aja saya bisa nonton 4 kali gitu ya. Oh, mungkin dikurangin aja lah nonton bioskopnya 1 kali gitu ya. Lalu dilihat lagi. Biasanya saya makan di restoran terus gitu ya, di restoran mahal gitu. Ya mungkin diturunin standarnya, makan di restoran boleh sebulan itu 1 kali, sisanya makan di warung gitu ya. Lalu apalagi teman-teman, saya biasanya kalau pergi ke kampus itu pakai ini Gojek terus gitu, padahal kos saya dekat 500 meter gitu ya, 500 meter. Ya udah jalan kaki ya, bagian dari sehat gitu misal gitu. Nah, jadi hal-hal pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu bisa kita minimalisir, teman-teman. Jadi itu strategi kita mengumpulkan dana darurat. Nah, selanjutnya ada ya versi dari OJK, teman-teman ya. Kalau tadi itu kan versi dari ilmuwan dan ini versi dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, versi beliau gimana? Versi mereka bagaimana ya? Kalau versi mereka itu pahami kebutuhan dana darurat. Ya, kalian harus paham dulu apa itu esensial dari kebutuhan dana darurat. Itu kalian harus tahu dulu. Kan udah paham tuh. Kedua, disiplin dan komitmen. Nah, ini teman-teman yang paling penting ya. Kadangkala kan kita itu orangnya tidak disiplin. Ya enggak? Tidak komitmen. Komitmennya itu ya pertama, kedua. Dan nanti minggu ketiga, keempat, ya udahlah malas lah. Udah tergiur dengan diskon, kebeli gitu ya. Kepake dana daruratnya. Ada tas branded dikit dibeli. Ada parfum yang baru dikit dibeli. Atau kalau cewek apa? Misalnya ada skincare terbaru keluar, pengen coba. Kalau yang cowok apa misalnya? Yang cowoknya apa misalnya? Ada permainan Mobile Legends yang berbayar, ikut. Atau ada biasanya cowok banyak nongkrong ya, nongkrong di Starbucks misalkan, ikut gitu ya. Dan otomatis dana darurat yang kita ada itu keambil jadinya gitu ya. Jadi memang ketika kita menyiapkan dana darurat itu dibutuhkan komitmen tinggi. Sangat dibutuhkan komitmen dan disiplin ya. Kalau tidak disiplin dan komitmen itu tidak akan terwujud. Lalu ketiga adalah buka rekening baru khusus untuk dana darurat. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Jadi saran kalau dari OJK ya, itu teman-teman coba buka rekening khusus ya, yang itu hanya untuk dana darurat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada perlu tinggal diambil, tinggal pergi ke ATM ya. Itu. Jadi buka rekening khusus. Dan ketiga, selanjutnya adalah dana darurat berbeda dengan investasi. Nah, seperti saya bilang tadi teman-teman, jangan samakan dana darurat dengan investasi ya. Kalau teman-teman tujuan investasi adalah untuk masa depan, dan ini kalau investasi kan untuk masa depan. Kalau dana darurat ada beda lagi, kan untuk kondisi hal-hal yang tak terduga. Jadi jangan disamakan ya, dipisahin. Dana darurat dengan investasi itu dipisahin. Selanjutnya adalah kontrol dan evaluasi kembali kondisi keuangan kamu ya. Di mana-mana itu memang perlu adanya pengontrolan dan dilakukan evaluasi. Tujuannya apa? Supaya dana darurat yang dibikin itu sudah dalam kondisi yang terbaik ya, begitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas, Pak. Jelas. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di mana dana darurat disimpan ya? Kalau tadi kan saran dari OJK di rekening khusus, tetapi ada beberapa bentuk lain ya. Dana darurat itu harus disimpan di tempat yang aman. Jadi kriterianya ya, di tempat yang aman, baik aman dari maling atau perampok, tetapi juga paling krusial adalah aman dari tangan usil kita sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ada pun dana di dompet, misalnya ini ada dana darurat, lalu dana darurat itu kita simpan di balik, kan kalau di dompet itu kan ada 2 space ya kan? Mungkin kita simpan di space yang ada kuncinya itu, yang laki-laki misalnya. Akhirnya kepake juga ya, karena tangan usil itu ya, akhirnya kepake.
Atau misalnya kita simpan di balik bantal gitu ya. Atau kita simpan di dalam lemari, akhirnya kepake juga gitu. Jadi pastikan ketika kita menyimpan dana darurat itu adalah dana yang aman ya, aman dari berbagai hal ya, dari tangan kita sendiri dan juga aman dari tangan orang lain. Begitu. Nah, selanjutnya apa, Pak? Baiknya jika dana darurat itu disimpan dalam rekening yang berbeda dari rekening yang biasa kita pakai. Jelas ya. Selain itu, dana darurat juga harus dipisahkan dari instrumen investasi atau tabungan jangka pendek lainnya yang kita miliki. Yang saya bilang tadi, jangan disamakan dengan investasi. Selanjutnya, dana darurat ini harus aman dalam arti memiliki risiko fluktuasi jangka pendek dan risiko kegagalan yang rendah, mudah diakses kapanpun dan dimanapun, dan harus liquid dan mudah dicairkan. Nah, kira-kira yang cocok untuk ini apa? Kita simpan di mana kira-kira? Di mana biasanya? Di bank-bank BRI kali ya, kayaknya ya. Bank BRI, Bank BNI. Itu kan mudah ya. Kita tinggal pergi ke ATM, ATM-nya juga banyak BRI gitu kan, ya tinggal dicairin. Nah, seperti itu ya. Lalu intinya dana darurat itu disimpan di mana kita membutuhkan akan mudah diambil ya. Ketika kita butuh kita mudah diambil. Jika jumlahnya belum terlalu besar bisa disimpan di tabungan biasa. Ya, tabungan biasa itu bisa jadi celengan ya. Tetapi jika dana darurat sudah besar jumlahnya maka bisa dibagi dalam beberapa tempat penyimpanan selain tabungan biasa. Artinya kita bisa nyimpan di mana, misalnya kita nyimpan di BRI, di bank lah intinya seperti itu. Tapi jangan sekali-kali menggunakan deposito ya. Deposito itu nggak cocok untuk dana darurat. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini yang on cam, laki-laki pada kemana? Pada lari ya, pada lari ini. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kenapa Pak deposito nggak boleh Pak? Apa? Kenapa deposito nggak boleh Pak? Oke, kenapa deposito nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Karena itu berjangka, sedangkan darurat kita nggak tahu kapan dibutuhin duitnya. Jelas-jelas coba jelaskan Igov, yang jelas Gov. Iya kan deposito itu tabungan berjangka, di mana kita bisa ngambil duitnya ketika jangka dari tabungan kita udah selesai. Nah kalau dana darurat kan kita nggak tahu tuh kapan dibutuhinnya. Nanti kalau tiba-tiba dibutuhkan nggak bisa langsung diambil gitu kalau di deposito. Ya betul. Ya deposito tuh ada yang 2 tahun, 3, ada yang sampai 3 tahun. Ya tergantung. Jadi kalau misalnya dalam kondisi 2 tahun itu gimana dong? Nggak bisa diambil kan? Nah makanya deposito nggak disaranin. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ya, alternatif lain dari dana darurat itu apa ya? Selain harus menyediakan dana darurat seperti yang sudah dibahas, ada alternatif lain untuk mendukung dana darurat, yaitu asuransi ya. Ya, kenapa asuransi? Ya itu bisa digunakan, tapi kalau saya nggak menyarankan asuransi ya. Nggak usah, saya nyaranin nggak usah. Nanti kita juga akan bahas tentang asuransi ini ya di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kebiasaan mencatat awal pengelolaan keuangan ya. Bagaimana sih kita caranya supaya membiasakan ya mencatat pengelolaan keuangan kita ya. Ini yang perlu teman-teman lakukan ya. Teman-teman ya, ketika melakukan pengelolaan keuangan, cobalah ya, coba sediakan buku apa ya, buku kecil gitu ya teman-teman ya. Coba sediakan buku kecil dan alat tulis ya. Jadi kita itu kan manusia itu tempatnya lupa ya teman-teman ya. Mungkin receh gitu ya, mungkin sederhana gitu ya, tetapi ini sangat banyak manfaatnya.
Jadi misalnya teman-teman hari ini saya lagi keluar gitu ya. Saya lagi keluar gitu ya. Oh, hari ini saya makan ini sup buntut apa? Sup buntut ayam misalkan. Atau saya hari ini jalan-jalan ke Dufan. Itu dicatat aja, di note aja, di buku kecil gitu ya, untuk ngingatin. Nah, setelah seharian teman-teman catat ya, malam hari atau sore hari, teman lakukan catatan itu ya. Catat apapun pengeluaran mulai dari terkecil hingga terbesar ya. Ini catatan ini nggak apa-apa, catat di note aja, nanti dipindahkan ke Excel ya, supaya rapi ya. Lalu teman-teman kelompokkan ya, mana pengeluarannya umum seperti tabungan ya, tabungan, sudah itu kegiatan keagamaan, pengeluaran keluarga, pendidikan anak, dan premi asuransi itu dipisahkan ya. Jadi ada pengelompokannya. Setelah itu, setelah nyampe di rumah, pindahkan hasil catatan itu ke dalam formulir ya. Formulirnya seperti apa, Pak? Ya, seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman bikin di Excel ya. Teman-teman pindahkan ke formulir. Formulirnya itu ada 2 bentuk, teman-teman. Ini formulir 1 ya. Bikin namanya, nama siapa? Misalnya AA ya. Bulan berapa? Bulan Januari ya. Ya, kalau misalnya mau per hari boleh, silakan. Hari misalnya sekarang tanggal berapa misalnya? Tanggal 6 April 2022 gitu ya. Boleh kalau per hari dulu. Bikin tanggalnya ya. Tanggal 1. Pengeluarannya apa aja? Oh, ternyata tanggal 1 itu saya keluar gaji ya. Gaji saya cair. Nah, gaji saya cair itu 2 juta ya. Lalu saya keluarkan untuk tabungan 200.000. Jadi sisa di saldo saya 1.800.000. Lalu belanja bulanan. Belanja bulanan itu apa aja? Kalau mau dirinci silakan, kalau enggak ya silakan juga. Oh, ternyata belanja bulanan saya itu habis 300.000. Sisa 1.500.000. Lalu pengeluaran lainnya ya, berapa? Oh, ternyata 1.400.000. Total itu 400 sisanya. Ini model pertama. Model formulir kedua seperti ini ya. Nah, kalau model formulir kedua itu lebih dirinci lagi item-itemnya ya. Dia itu ada tanggal, tabungan gitu ya, ada makanan minuman, lalu ada transportasi, ada hobi, ada hiburan, ada kesehatan dan lain-lain. Nah, kayak gini ya. Boleh. Silakan dipilih ya. Lalu teman-teman ya, bentar, sebelumnya saya mau nanya dulu. Di sini udah paham nggak? Nih. Paham ya? Ya, jadi coba dibikin-bikin. Nanti ini untuk tugas juga sih ya. Nah, habis itu teman-teman ya, kita bikin laporan keuangan pribadi kita ya. Kita bikin laporan keuangan pribadi kita. Laporan keuangan itu kan umumnya ada 5 ya kalau di perusahaannya. Ayo, ada yang bisa ngulang nggak? Ini udah semester 6 nih, masa nggak tahu? Ayo, laporan keuangan itu ada 5. Coba sebutkan siapa aja yang tahu. Laba rugi. Perubahan modal. Laporan perubahan modal. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Udah itu laporan apa? Neraca. Neraca. Kalau nama lain laporan neraca apa? Ayo. Laporan arus kas dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ya. Keuangan. Nah, jadi ada 5. Itu kalau di perusahaan. Tetapi kalau untuk laporan keuangan pribadi itu kita hanya ada 2 teman-teman ya. Kita nggak usah banyak-banyak ya. Ada 2. Yaitu ada laporan arus kas dan ada laporan neraca, teman-teman. Ya, ada laporan arus kas dan ada laporan neraca. Nah, laporan arus kas itu seperti apa, Pak? Ya, seperti ini yang teman-teman lihat ya. Nah, di sini itemnya itu ada pendapatan ya, ada di bawah pendapatan itu ada total pendapatan, ada bagian penyisihan, ada bagian keperluan rutin rumah tangga,
ada keperluan anak, ada pembayaran cicilan hutang, pembayaran premi asuransi kalau ada gitu, pengeluaran transportasi, ya. Lalu ada biaya sosial, alokasi tabungan dan lain-lain. Nah, A total pendapatan dikurang dengan total pengeluaran, bila masih lebih bisa juga ditambahkan. Jadi A dikurang B, lalu ada sisanya nih. Sisanya itu untuk tabungan dan investasi. Nah, bagian ini disebut dengan net cash inflow. Nah, jadi nanti teman-teman bikin ini nih tugas juga ya. Jadi bikin dari sini. Ya, kenapa? Ada yang teriak-teriak nih. Ya, jadi yang teman-teman bikin nanti ini ya. Nah, ada yang mau tanya nggak sampai di sini laporan arus kas? Tinggal ngikutin aja ya. Kalau ini secara nilai pasti, lalu kalau ini secara persentase ya. Nah, lanjut. Kita juga bikin laporan neraca ya. Laporan neraca pribadi itu seperti ini ya. Sebenarnya sama teman-teman, cuma beda di isinya aja ya. Nanti pastikan baik itu total aset dengan total pasifa itu harus sama ya, harus balance ya. Nah, di dalamnya itu ada item-itemnya. Nah, nanti juga ini dibuat. Tinggal diikutin aja teman-teman ya. Tinggal tambah nanti ikutin. Nah, lalu teman-teman ya, ketika kita sudah membuat laporan arus kas dan membuat laporan neraca tadi, laporan tersebut harus kita diagnosis teman-teman ya. Diagnosis itu bukan di kedokteran aja ya, di keuangan juga. Kita diagnosis ya kesehatan keuangan kita. Caranya bagaimana Pak? Ya seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Ada rasio-rasionya ya. Kita juga udah pernah belajar ya. Ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas, ada likuiditas dan sebagainya. Tetapi itu berbeda ya, itu untuk perusahaan. Dan untuk kita ya, untuk orang pribadi ini dia. Ya, ada rasio likuiditas. Rumusnya apa? Ya, nanti setelah kita hitung kas dan setara kas dibagi pengeluaran bulanan. Kriteria sehatnya berapa? 3 sampai 6 bulan, ya. 3 sampai 6 bulan. Kalau hasilnya 2 artinya tidak sehat. Lalu rasio aset liquid terhadap nilai kekayaan bersih, ya. Itu aset liquid dibagi nilai bersih kekayaan. Ya, dia itu 15% sehat. Lalu kalau rasio tabungan sehatnya itu gimana? Tabungan dibagi pendapatan kotor, ya. Lebih dari 10% sehat. Rasio perbandingan hutang terhadap aset itu rumusnya total hutang dibagi total aset ya kurang dari 50%. Rasio kemampuan pelunasan hutang itu total pembayar pinjaman tahunan kalau ada pinjaman dibagi total pendapatan tahunan ya. Dia itu kurang dari 35% dan atau tidak lebih dari 45%. Ya, kalau lebih dari 45% itu terlalu besar, teman-teman. Tidak sehat ya. Rasio kemampuan pelunasan utang non hipotek ya, itu total pembayaran tahunan non hipotek dibagi total pendapatan tahunan. Ya, dia ada kurang dari 15%. Kalau lebih dari 20% itu terlalu tinggi. Lalu ada istilah rasio perbandingan nilai bersih aset investasi ya, itu total aset investasi dibagi nilai bersih kekayaan ya. Kriterianya sehatnya bagaimana ya? Besar dari 50%. Lalu terakhir ada namanya rasio nilai kekayaan bersih terhadap aset. Rumusnya total nilai bersih kekayaan dibagi total aset ya. Kalau lebih dia ya makin oke, makin bagus. Itu. Sampai di sini ada mau tanya dulu nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo, ada yang mau tanya? Jelas? Paham ya? Ketika tinggal ikutin aja instruksi rumusnya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup?
Nah, untuk selanjutnya, saya minta teman-teman bikin tugas, ya. Bentar. Ayo, silakan yang mau bertanya, silakan. Sekarang pertemuan kelima ya. Nah, tugasnya adalah teman-teman, saya buat sekarang aja supaya tidak lupa. Lupa aja, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. Wah, nggak mungkin nggak ada tugas. Minggu kemarin kan nggak ada tugas, jadi hari Minggu ini kita harus ada tugas. Ya, jadi yang saya minta adalah kalau sesuai RPS-nya juga udah ada nih. Bentar. Ini teman-teman sudah pada buber-buber, ngadain aja buber. Belum, Pak. Aja buber ya. Mahasiswa mengerjakan games hitung-hitung. Oke. Nah, kita tugas baru satu kali ya, tugas 2 ya. Silakan teman-teman mahasiswa buat ini ya. Buat Oke, teman-teman mau bentuk tulis tangan atau diketik? Teman-teman? Tulis tangan atau
diketik? Dua-duanya boleh nggak, Pak? Oke, silakan. Bagi yang mau pakai tulis tangan silakan. Bagi yang mau diketik juga silakan. Tetapi nanti tolong dirubah jadi PDF ya. Soalnya kalau misalnya nggak dirubah PDF, ketika saya menilai itu saya harus download dulu ya. Tapi kalau menggunakan PDF dia bisa langsung saya lihat, langsung keluar dia itunya. Ya, jadi tolong di dalam bentuk PDF. Waktunya seminggu ya, tanggal sampai tanggal 13. Oke, itu teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, bagaimana? Untuk tugas yang tadi pengelolaan awal itu kan ada pakai cara 1 sama cara 2. Itu pilih salah satu aja kan, Pak? Oke, pilih salah satu ya. Nggak terserah mau yang model ini atau yang model pertama, boleh. Silakan pilih salah satu. Gitu. Gimana teman-teman? Kita kuliahnya agak cepat aja nggak apa-apa karena bulan puasa ya. Jadi ya menenggang waktu teman-teman juga. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu dari tugasnya kayak pengelolaan tuh dari penghasilan atau misalnya yang belum berpenghasilan gitu, Pak? Bagaimana? Yang mana? Ini, Ya. yang pendapatan ini. Nah, nanti pendapatannya gini aja ya. Teman-teman kan di sini ada terbagi dua ya, ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja, ya kan? Betul, ini pertanyaan bagus ya. Nah, bagi teman-teman yang masih mahasiswa, nanti ya, itu pendapatannya berdasar dari orang tua aja. Maksudnya dalam sebulan itu orang tua ngasih berapa sih gitu. Kalau misalnya orang tua yang ngasih mingguan, ya coba dikalikan per bulan aja gitu ya. Kalau misalnya orang tua yang ngasih semingguan gitu ya, coba dikali jadi sebulan. Nah, lalu coba cari lagi apakah biasanya kan teman-teman ini juga ada usaha sampingan kan, freelance misalnya. Jadi jualan apa misalnya sebagai dropshipper atau sebagai reseller gitu kan, produk skincare gitu kan, boleh silakan. Atau teman-teman ya skincare boleh. Nah, atau teman-teman punya, walaupun teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman diamanahkan nih sama ibu bapaknya untuk mengelola kos-kosan gitu. Ini kamu kelola kos-kosan gitu, kosan 10 pintu gitu. Nanti berapa bagiannya untuk kamu, boleh dimasukin sini nggak apa-apa, pendapatan dari kos-kosan boleh. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau yang sudah bekerja mah lebih bagus ya, artinya dia bisa menggunakan pendapatan pribadinya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Jelas ya siapa tadi yang bertanya tadi? Ya, terima kasih Pak. Iya. Igov yang aktif tolong dicatat ya, Gov. Jangan lupa ya yang dari awal sampai itu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ada lagi teman-teman? Ayo coba ditanyakan. Nanti ketika teman-teman mengerjakan ini ya, yang ini itu tuh dapatnya dari ini ya, dari laporan arus kas dan laporan neraca ya. Saya nggak perlu jelasin lebih detail karena teman-teman ya untuk sekelas perusahaan aja teman-teman sudah buat, masa untuk dana pribadi nggak bisa ya kan? Tinggal ngikutin rumusnya aja. Jadi item-item di sini kalau ada beberapa item yang teman-teman nggak usah dipaksain ya. Misal pembayaran premi asuransi, teman-teman nggak ada, ngapain juga teman-teman bikin gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya bayar rumah, mobil, jiwa dan kesehatan ini nggak usah. Yang mungkin teman-teman ya pengeluaran transportasi seperti bensin silakan bikin ya. Kalau biaya sosial kayak ada sumbangan atau ini boleh kalau ada, kalau enggak ya nggak usah gitu. Nah, kalau misalnya ada tabungan di hari tua silakan gitu. Kalau teman-teman punya properti gitu silakan. Ditaksir aja teman-teman ya, ditaksir aja. Gimana teman-teman? Cukup? Cukup? Ada yang bertanya lagi nggak? Cukup ya? Oke, karena Cukup, tidak Pak. ada pertanyaan, gimana? Halo? Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya.
perkuliahan kita pada hari ini, dan silakan tugasnya dibuat, waktunya 1 minggu seperti instruksi yang saya minta. Baiklah teman-teman, terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Ya, Terima kasih Pak. saya tutup ya.